Bagaimana cara saya membuat instrumen gitar menggunakan ampel gitar? Di sini saya menggunakan ampel gitar Lite 2 seperti ini. Ya, di sini saya menggunakan ampel gitar M2 Lite ya. Dengan PST ini kita bisa membuat sebuah instrumen yang real, yang sama seperti gitar asli seperti itu. Dan di sini adalah gitar akustik ya. Jadi dalam project ini saya membuat sebuah musik yang dominan lebih banyak menggunakan gitar. Oke, ini seperti ini contohnya. Ini menyenangkan. Ya, itu adalah contoh project yang sedang saya buat. Sebelum saya membuat instrumen ini, sebelum saya membuatnya di PST ampel gitar, sebelumnya saya membuat sebuah guide. Jadi sebelumnya itu saya harus membuat guide. Nanti dari guide ini saya akan ikuti irama atau gesekan gitarnya. Jadi inilah contoh guide-nya. Guide itu maksudnya adalah panduan kita dalam membuat project. Di sini guide-nya kebetulan dimainkan langsung oleh si penyanyi menggunakan gitar akustik yang kemudian saya rekam ke DAW ini. Jadi ini adalah bunyinya. Alpon. Oh sorry, yang maksudnya yang ini ya. Ya, itu adalah suara asli gitar yang saya rekam. Kemudian saya jadikan guide. Kemudian pada aplikasi PST ampel gitar, saya ikuti iramanya. Petikannya saya ikuti sama dengan aslinya. Jadi seperti ini. Jadi gesekan gitarnya sama ya dengan yang aslinya atau sama dengan guide-nya. Hanya saja di guide ini temponya lari-lari. Jadi kalau kita menggunakan ampel gitar, temponya itu sudah pas karena kita sudah mengikuti bar yang ada di DAW. Terus lalu bagaimana cara saya membuat gesekan yang sama persis dengan guide-nya? Jadi pertama kita buka dulu ampel gitarnya. Coba kita dengarkan. Kita masuk di strummer ya. Ini ingat kita kasih on. Biasanya defaultnya itu begini, off posisinya. Kita kasih on. Dan kemudian kita mainkan di sini. Di sini kebetulan saya sendiri ini tidak bisa bermain gitar ya, tidak bisa bermain gitar. Jadi saya otak-atik di sini, seperti contohnya ini. Kita mainkan seperti ini. Nanti kita di sini menggambar ya. Kita menggambar di bar ini yang tujuannya suaranya itu mirip dengan gesekan si guide tadi seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat tanda panah, artinya tangan kita menggesek turun ke bawah. Tanda panahnya ke atas, tapi artinya dari sini digesek ke atas. Cereng gitu ya.
di atas, digesek finish strength. Kemudian di sini naik sedikit, naik dari sini naik tapi sedikit. Kemudian di sini kayaknya ini logo tahan ya, tahan. Kemudian turun lagi, jreng lagi. Kemudian di sini ditahan. Jadi suaranya seperti ini. Ceret, ting, ceret, ting, ceret, ting, ceret. Ya, jadi setelah diotak-atik, akhirnya saya mendapat suara yang sama ketukannya dengan guide-nya tadi. Malah kalau kita lihat lebih sempurna yang ini ya, ketimbang aslinya tadi. Kemudian bagaimana caranya kita merubah-rubah nadanya sesuai kunci? Karena di sini ini sebenarnya adalah kunci F mayor ya. Dimana saya bisa melihat di sini ini angka 18 di sini berwarna kuning, itu artinya posisinya adalah F. Ini F, ada F. Kemudian kalau kita bisa, misalnya kita mau pindah ke nada C, kita klik. Ini sudah berubah menjadi nada C. Kemudian kalau kita berubah D minor, kita tekan klik ini aja. Begitu seterusnya. Iya. Oke, ini kita sudah selesai membuat sebuah apa namanya ya? Patternnya kita sudah membuat. Kemudian bagaimana caranya kita meloadnya di mana caranya kita membuatnya memasukkan di playlist arrangementnya. Bagaimana caranya? Pertama kita bisa klik di sini, kita masuk di piano roll. Nah di sini piano rollnya. Oke, tunggu sebentar. Kita masuk di piano roll ya. Ya. Setelah kita masuk piano roll, kita buatnya itu tidak sama dengan kita membuat kunci atau chord pada keyboard. Maksud saya pada grand piano. Tidak sama ya. Tidak sama. Dia tidak seperti itu. Dia punya cara tersendiri. Contohnya di sini C5. C5 di sini berarti posisinya dia memainkan kalau kita posisikan di sini di C5 ya, dia artinya memainkan pattern yang sudah kita buat tadi. Ya. Jadi kalau kita panjangnya sampai di sini berarti dia 1 bar. Kemudian apa maksud dari C4? C4 ini artinya ini nada C ya. Jadi kalau di sini dia mainkan pattern yang kita buat tadi, kemudian di sini adalah kuncinya C4. Jadi kalau mau pindah kunci, di sini masih tetap juga C5 agar apa namanya, gesekannya sama seperti pattern yang kita buat C5. Kemudian di sini E. Ini kunci E. Jadi kalau kita mainkan seperti ini. C, kemudian pindah ke E, pindah ke F dengan gesekan yang sama. Kalau kita pindahkan ini ke atas, maka otomatis dia akan berubah gesekan. Jadi contohnya seperti ini. Iya. Nanti kita bisa berkreasi. Begitu seterusnya, nanti bisa kita sesuaikan lagi di sini juga bisa. Jadi setiap kita pindahkan posisi ini yang dari C5 ke atas ini akan merubah model gesekan atau pattern gesekannya. Jadi kan tadi saya membuatnya seperti ini, jadi kita posisikan di C5. Dan begitu seterusnya sampai kuncinya habis ya, sesuai lagu ya. Jadi sangat mudah. Seperti itu saja. Kita kembali ke PST-nya.
Jadi kalau teman-teman misalnya punya gesekan yang berbeda, bisa teman-teman membuatnya sendiri atau mencarinya di sini di load pattern di sini ya, di gambar folder ini kita buka. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada banyak beberapa pattern-pattern yang default yang sudah disiapkan oleh Ample Sound. Nanti kita bisa pilih sendiri sesuai lagu yang kita mainkan. Jadi contohnya seperti ini, kita play. Jadi ada banyak sekali, ada default, ada metal, contohnya sini. Iya, ada banyak sekali ya. Nanti kita pilih-pilih saja, ada pop, ada jazz dan lain sebagainya, ada rock. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri sesuai lagu yang teman-teman bawakan. Kebetulan di sini pattern yang saya buat tadi sudah saya save, jadi tinggal kita load saja. Oke, kita mainkan. Ya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya dapat bagikan. Jika suka jangan lupa like video ini, share dan komen. Nanti kedepannya saya akan mencoba berbagi tentang PST yang saya gunakan dalam memproduksi sebuah musik. Jika teman-teman ingin melihat hasil musik ini dengan versi lengkapnya termasuk video klip, teman-teman bisa cek di YouTube channel saya, itu Saraswati Studio. Teman-teman bisa cari saja di situ video-video yang saya buat menggunakan DAW FL Studio dan PST Ample gitar. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di sana ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Ini menyenangkan saat duduk di sampingmu, memutar pandangan. Yang ku tahu, teman adalah teman, bercerita yang sulit mereka pahami, tertawa bagaikan di atas awan, menyebalkan namun esok tertawa lagi.